Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Mary Anjersari dari metodologi penelitian kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendataan Siswa Berbasis Web. Di sini saya mengambil studi kasusnya yaitu di SD Negeri 2 Unku. Kenapa? Karena di SD Negeri 2 Unku di Desa Unku sekarang saya tengah menjalankan KKN saya. Selanjutnya yang pertama di sini bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang penelitian, di mana di sini di SDN Negeri 2 Unku adalah salah satu lembaga sekolah dasar negeri yang berada di Dusun Unku, Desa Unku, Kecamatan Empang, Nusa Tenggara Barat, di mana sistem pendataan siswanya masih tergolong manual atau bisa dibilang masih secara tertulis, mulai dari proses penginputan data, pencarian data, dan penyimpanan data. Di mana untuk sistem yang sedang berjalan saat ini pada saat pendataan yaitu menggunakan program Microsoft Excel atau dicatat di buku tanpa adanya database. Nah, dari masalah di atas, di sini penulis tertarik untuk membuat proposal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Pendataan Siswa Berbasis Web agar membantu pihak sekolah dalam mengerjakan semua pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan data. Selanjutnya yang kedua di sini yaitu rumusan masalah, di mana di sini dapat diambil rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pendataan siswa berbasis web sehingga mampu mendukung efektivitas dan memudahkan para guru dalam melakukan pendataan siswa di SDN Negeri 2 Unku. Selanjutnya yang ketiga identifikasi masalah. Di sini terdapat 3 identifikasi masalahnya. Yang pertama, pendaftaran siswa yang dilakukan belum terkomputerisasi, di mana masih dicatat di buku besar atau Microsoft Excel. Di sini kemungkinan data hilang atau terjadinya penumpukan data. Yang kedua, sistem pendataan yang manual pada SD Negeri 2 Unku menyulitkan para guru dalam mencari data siswa yang dibutuhkan dalam waktu yang tepat dan akurat. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembuatan laporan data siswa. Yang keempat, maksud penelitian. Di sini dapat disimpulkan maksud penelitiannya adalah untuk membuat rancang bangun sistem informasi pendataan siswa pada SD Negeri 2 Unku berbasis web, agar dalam penginputan data, menambah data, mengedit data, serta menghapus data lebih cepat dan tepat. Yang kelima, tujuan penelitian, di mana tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun sistem informasi pendataan siswa berbasis web pada SDN Negeri 2 Unku. Selanjutnya ke-6 yaitu kegunaan hasil penelitian, di mana ada 2 kegunaan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, untuk membantu guru dalam mengolah data yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Yang kedua, untuk memaksimalkan dan mempermudah proses pendataan siswa oleh para guru. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustakanya. Yang pertama di sini ada landasan teori, di mana di landasan teori ini saya menjelaskan beberapa pengertian dari, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua sistem informasi, yang ketiga data, yang keempat pendataan, yang kelima siswa, yang keenam web, yang ketujuh PHP, yang kedelapan hypertext markup language atau disingkat dengan HTML, yang kesembilan CMPP, yang ke-10 basis data, yang ke-11 Unified Modeling Language atau yang disingkat dengan UML, yang terakhir ada Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan IRD. Nah, yang kedua di sini ada pendekatan masalah. Pendekatan masalah di sini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis, sehingga semua data yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring dengan metode yang lebih alamiah, yaitu interview langsung dengan para narasumber, yaitu guru yang ada di SDN Negeri 2 Unku. Selanjutnya untuk yang
terakhir metodologi penelitian. Jadi yang pertama di sini metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pengembangan sistem informasi pendataan siswa mengacu pada tahapan System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC, yaitu model waterfall, di mana metode ini mengusulkan sebuah pendekatan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem, di mana adapun tahapan penelitiannya itu model waterfall. Yang pertama, penetapan masalah dan tujuan. Yang kedua, pengumpulan data, di mana pada pengumpulan data ini terdapat 3 proses, yaitu yang pertama studi pustaka, observasi, wawancara. Yang selanjutnya itu kita menganalisis sistem, setelah itu desain sistem, selanjutnya implementasi sistem, selanjutnya yaitu pengujian sistem, dan yang terakhir operasi dan perawatan sistem. Selanjutnya, data dan informasi yang diperlukan. Di sini terdapat 2 data yang diperlukan, yaitu data primer, di mana data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, di mana di sini yaitu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru SD Negeri 2 Ungku. Sedangkan untuk data sekundernya, data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Di sini peneliti mencari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan rancang bangun sistem informasi pendataan siswa di SD Negeri 2 Ungku berbasis web. Selanjutnya, sumber dan data dan informasi, di mana sumber data dan informasi bersumber dari observasi dan laporan penelitian terdahulu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan informasi, di mana di sini ada 3 tahapan teknik pengumpulan data dan informasi. Yang pertama yaitu observasi, di mana penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap sistem yang sedang berjalan pada SD Negeri 2 Ungku. Yang kedua, wawancara. Di sini penulis melakukan wawancara langsung atau tidak langsung dengan kepala sekolah maupun para guru mengenai pendataan siswa yang ada di SDN Negeri 2 Ungku. Yang ketiga, studi pustaka. Di sini penulis mendapatkan sumber data dari beberapa buku, jurnal, dan informasi lainnya melalui internet yang berkaitan dengan tema yang penulis buat. Yang kelima, instrumen penelitian. Di sini ada 2 instrumen penelitian. Yang pertama, observasi. Di sini penulis mendapat dari hasil pengamatan langsung di SD Negeri 2 Ungku. Penulis mendapatkan data-data yang diperlukan untuk membangun sistem informasi pendataan siswa berbasis web, yaitu ada data siswa, data guru, dan data kelas. Yang kedua, wawancara, di mana di sini penulis harus menyusun daftar pertanyaan secara sistematis sebagai panduan penelitian pada waktu mengadakan wawancara dengan guru. Yang keenam yaitu lokasi penelitian, di mana dalam merancang dan membangun sistem informasi pendataan siswa ini, yaitu lokasinya digunakan penulis dalam melakukan kegiatan, yaitu berada di SDN Negeri 2 Ungku yang berlokasi di Desa Ungku, Kecamatan Empang, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya di sini yaitu yang ketujuh, yaitu jadwal pelaksanaan penelitian, di mana dapat kita lihat pada tabel berikut. Di sini ada 2 jenis kegiatan, yaitu pembekalan mengenai penyusunan proposal penelitian, yaitu di mana waktu pelaksanaannya dilakukan di bulan November, yaitu minggu pertama dan minggu kedua. Sedangkan untuk penyusunan proposal penelitian yaitu dilakukan di bulan Desember, yaitu minggu ketiga dan 4. Nah, selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu hasil pembahasan. Di mana yang pertama di sini yaitu hasil analisis, di mana pada tahap ini peneliti menganalisis sistem yang sedang berjalan pada lokasi penelitian, menganalisis kebutuhan, dan menganalisis sistem usulan. Jadi yang pertama di sini yaitu menganalisis sistem berjalan, di mana dapat kita lihat pada flowchart pada gambar, yaitu flowchart pendataan siswa pada sistem berjalan SD Negeri 2 Ungku. Di sini yaitu
dimulai dengan guru melakukan pendataan terhadap siswa. Selanjutnya, guru melakukan penyertaan data siswa ke dalam Excel atau buku induk, yaitu memasukkan data siswa masih ke dalam buku induk atau Microsoft Excel. Selanjutnya yang kedua di sini yaitu analisis kebutuhan, di mana di sini ada user yaitu terdiri dari admin. Sedangkan untuk kebutuhannya kebutuhannya yaitu yang pertama melakukan login, yang kedua mengolah data siswa, yang ketiga mengolah data guru, yang keempat membuat laporan data siswa, yang kelima melakukan logout. Inilah tabel kebutuhan fungsionalnya. Sedangkan untuk analisis kebutuhan non-fungsional yaitu diambil dari spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis perangkat keras atau hardware dan analisis perangkat lunak yaitu software. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis sistem usulan. Jadi di sini peneliti sudah membuat sebuah flowchart untuk sistem usulannya, yaitu dimulai dengan pengguna melakukan login, kemudian divalidasi, misalnya apakah passwordnya atau username-nya salah, maka kembali ke login. Apabila sudah benar, maka akan menampilkan dashboard. Selanjutnya di dashboard tersebut terdapat 4 menu, yaitu ada menu user, menu siswa, menu guru, dan laporan data siswa. Setelah itu selesai. Yang kedua di sini yaitu perancangan sistem, di mana perancangan sistem yang dibuat oleh peneliti menggunakan perancangan UML atau Unified Modeling Language, yaitu ada use case diagram dan activity diagram. Yang pertama di sini yaitu use case diagram, dapat kita lihat pada gambar di mana user melakukan login, mengolah data siswa, mengolah data guru, dan membuat laporan data siswa, kemudian logout. Selanjutnya yang kedua yaitu activity diagram. Adapun beberapa activity diagram pada sistem informasi pendataan siswa pada SDN Negeri 2 Unko. Yang pertama di sini yaitu activity diagram untuk proses login, yang kedua untuk melihat dashboard, yang ketiga untuk melihat data siswa, yang keempat untuk edit data siswa, yang kelima untuk tambah data siswa, yang keenam untuk melihat data guru, yang ketujuh untuk edit data guru, yang kedelapan untuk tambah data guru, dan yang terakhir untuk melihat hasil laporan data siswa. Selanjutnya, yang ketiga di sini yaitu ada Entity Relation Diagram atau disingkat dengan IRD. Di sini terdapat 3 entitas, yaitu ada user, guru, dan siswa, di mana user terdiri dari 5 atribut, yaitu ada ID user, password, nama user, username, dan alamat. Di mana user sendiri berrelasi mendata guru, di mana guru di sini mempunyai 5 atribut, yaitu no HP, jenis kelamin, nama guru, alamat, dan ID guru. Sedangkan user juga merelasi yaitu mendata siswa, di mana siswa terdapat 7 atribut, yaitu ada alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama lengkap, agama, kelas, NIS. Nah, seperti ini IRD dari sistem informasi pendataan siswa. Selanjutnya, yang ketiga di sini yaitu rancangan interface sistem, di mana ada beberapa rancangan interface sistem dari informasi siswa, sistem informasi pendataan siswa pada SDN Negeri 2 Unko. Yang pertama di sini ada halaman login yang terdiri dari halaman login. Yang kedua yaitu halaman admin, di mana yang pertama ada halaman dashboard, halaman user, halaman data siswa, halaman tambah data siswa, halaman data guru, halaman tambah data guru, dan yang terakhir halaman melihat laporan data siswa. Nah, untuk dari hasil
analisis dan pembahasan, tadi peneliti menyimpulkan bahwa yang pertama, rancangan sistem informasi pendataan siswa pada SD Negeri 2 Unko dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan operator di SD Negeri 2 Unko untuk mendata siswa yang masih aktif. Yang kedua, dalam mengelola dan menyajikan sistem informasi pendataan siswa pada SD Negeri 2 Unko telah dibuat berbasis web. Aplikasi dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang terakhir, dengan adanya sistem komputerisasi yang digunakan pada SD Negeri 2 Unko diharapkan dapat membantu memperlancarkan proses pendataan siswa yang ada di SD Negeri 2 Unko. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pendataan informasi berbasis web di SDN Negeri 2 Unko. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.